Hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Rikes, Ruang Informasi Kesehatan RSUD RSI Kota Probolinggo. Bersama saya Maria Ari dan pastinya tema kali ini nggak akan kalah menariknya dengan tema-tema yang kemarin-kemarin. Pastinya seputar dengan kesehatan. Tema yang kita ambil kali ini adalah tentang bagaimana sih cara penyediaan obat yang baik dan benar di saat ibadah puasa. Oleh karena itu, hari ini saya tidak sendirian, pastinya saya ditemani dengan narasumber yang luar biasa. Dan pada pagi hari ini, narasumbernya adalah salah satu apoteker yang ada di RSI Kota Probolinggo. Mari kita sapa teman-teman. Assalamualaikum kakak. Waalaikumsalam, Mari. Iya, ini saya menanya kakak, ibu, atau Miss Yes? Wih, boleh deh Ibu. Oh ibu ya. Ini ibu apoteker yang ada di RSUD atau di Kota Probolinggo. Salah satu apoteker, betul ya? Induk ya mestinya. Iya, boleh deh Kakak. Oke, sabar nih kakak aja ya biar seumuran kan. Oke, kakak mungkin teman-teman ringkas yang di sini apa yang di luar sana bisa disapa dulu kak. Gitu ya, ya. Perkenalkan, nama saya Ika Sari Rudiawati. Saya apoteker di RSUD Ardosi. Sebenarnya secara regulasi saya ini masih tenaga teknis kefarmasian atau bisa disebut asisten apoteker. Tapi insya Allah dalam waktu dekat sudah penyelesaian sebagai apoteker. Alhamdulillah ya tentu. Gila waktu dekat ya. Ya, disungguh kehadirannya ya. Oh gitu ya. Aktitor saya. Oke. Oke kakak. Hari ini kan kita bakal membahas tentang tema yang banyak yang ditunggu sama pasien ya. Tentang bagaimana cara menyetar obat yang baik dan benar ya. Soalnya ada beberapa pasien itu yang harus mengkonsumsi obat itu tanpa terputus, kemudian harus minum teratur meskipun dalam kondisi berbuka atau kondisi kuat. Ya. Ini yang saya tanyakan. Bagaimana sih cara minum obat yang baik dan benar? Jadi ini sih, ini, dulu. Jadi secara umum untuk, pemberian obat itu ada 7 benar yang ditetapkan dari Kemenkes ya. Jadi 7 benar itu ada, satu benar pasiennya, udah benar betul apa ini pasiennya, nama betul. Jadi meskipun nama kadang itu masih ada yang sama gitu, kayak Mbak Ari ya, itu ada Ari siapa gitu, jenengan juga beda. Jadi harus dipastikan, jadi ini bener nggak pasiennya, seperti itu. Kemudian yang kedua itu bener obatnya. Bener nggak ini obatnya untuk pasien ini Mbak Ari? Itu udah bener nggak? Soalnya kan yang namanya obat itu juga dosisnya macem-macem. Namanya mirip-mirip. Tuh. Jadi memang harus dipastikan bahwa ini sudah merah obat. Itu. Kemudian yang ketiga itu benar dosis. Jadi benar dosis ya gitu. Jadi dosisnya udah benar atau enggak. Jadi itu kita punyanya falsapan yang berapa mili. Jadi misalkan 80 mili. Jadi harus terbagi kan kalau air putih itu ya. Jadi memang harus dipastikan dulu dosisnya udah benar seperti itu. Kemudian yang keempat itu benar waktunya. Jadi ini udah benar sekali, 2 kali, atau 3 kali dalam sehari minumnya ya ada ya. Atau meskipun nggak minum kan injeksi juga ada ya. Jadi injeksi nggak cuma sekali, bisa Injeksi aku tak mungkin teman-teman dikit gak tahu apa sih injeksi itu. injeksi kalau orang awam tuh mungkin obat suntik kok. Ya orang titik. Jadi untuk benar waktu itu harus dipastikan ini udah benar nggak 2 kali atau 1 kali gitu. Kemudian yang kelima ya Mbak ya, kelima itu benar cara pemberiannya. Udah benar nggak ini per oral atau ini intravena ya. Jadi memang harus pastikan. Soalnya yang namanya obat itu meskipun namanya misal seperti paracetamol ya yang paling familiar ya. Itu ada tablet, ada juga sirup, ada juga infus. Jadi harus dipastikan ini nanti pemberiannya seperti apa, gitu. Kemudian yang keenam itu benar informasi. Jadi harus memberikan informasi ya.
sebenar-benarnya. Jadi kalau misalkan pasien membutuhkan informasi lebih dari apa yang tertera di resep, ya harus siap kita memberikan informasi. Jadi biar pasien itu nggak cari tahu sendiri, khawatir malah terjerumus. Kalau cari tahu sendiri misalkan ya TikTok tuh, kita nggak tahu siapa yang buat konten ya, ternyata bukan orang nakes. Jadi kan khawatir kan kalau seperti itu. Jadi harus ngasih benar informasi ya. Benar yang terakhir yaitu benar dokumentasi. Jadi Oh, ada dokumentasi ya? Baik. baca ya bagi syaratnya yang Mas Didi. Ya. Bagian seperti apa dokumentasi? Kalau dokumentasi itu harus benar bahwa misal Mbak Ari ya, oh iya Mbak Ari ternyata dapat paracetamol. Mbak Ari ini sudah benar ya, ini paracetamolnya dosisnya sekian. Ya, itu harus tercatat rapi. Jadi untuk memanggil kembali catatan itu lebih enak seperti itu. Oh, saya berpikirnya kalau seandainya saya sendiri sebagai pasiennya, dokumentasi itu saya catat nih jam berapa saya minum obatnya, terus saya ingat nanti jam berapa lagi, itu bukan ya, Tay? Oh, kalau itu dari segi etiket sudah bisa. Jadi sebelum pasien pulang, kita sudah membawakan obat sudah dengan etiketnya. Etiket di sini tuh sebagai informasi. Jadi sebenarnya informasi untuk pasien di situ. Jadi kadang saya juga menambahkan di sana kalau informasi yang ada di etiket itu, ini harus 30 menit sebelum makan. Ini harus sekian menit sesudah makan, seperti itu. Dan kadang kalau pasien juga ingin tanya lebih lanjut, saya nggak sungkan kan ngasih nomor telepon saya tuh. Iya, kan di mana kasih. Jadi biar pasien tuh benar-benar nggak terjerumus tuh, takut tanyanya ke tetangga. Aku kemarin pakai Jawa. Aku kemarin tuh pakai obat ini. Oh, kayaknya kayak gini caranya. Kayak gitu. Saya khawatirnya malah tanya ke bukan nakes, bukan apoteker. Jadi siap sedia ya? Iya, 24 jam, Kak. Sebisa saya. Oke, terus bagus sekali ya. Berarti tadi kita ulah ya, Kak, ya. Cara bagaimana cara untuk obat yang baik dan benar. 1, selamat. Ya, oke. 2, pasien ya. Benar pasien, pasien. Ketiga, entah nomor 1 benar pasien, yang kedua benar obat, yang ketiga benar dosis, yang keempat benar waktunya, yang kelima benar cara pemberiannya, yang keenam benar informasinya, kemudian yang ketujuh benar dokumentasinya. Nah, itu ya, ada 7 catatannya. Meringkas ya, bahwa puasa itu kan ada 24 jam. Ya, dimana di saat puasa ini ada 10,5 jam yang kita terhenti karena kita tidak boleh makan, minum, termasuk tidak boleh tidak boleh minum obat. Ya, bagaimana sih cara minum obat yang sudah direkomendasikan sama dokter bila itu obat sebelum makan dan bila obat itu sedang makan? Bagaimana caranya mengkonsumsi itu selama di pada puasa? Gimana, Pak? Jadi untuk obat-obat yang diminum sebelum makan, sade diminum 30 menit ya sebelum makan. Oh, minum dulu kali ya untuk mata pengkuayan. Harus katakan masa dulu lah ya. Dengar adan, langsung Bakal ibadalin ya. Di situ dia baru bisa minum obat. yaitu yang sebelum Maka, ya. Kemudian untuk yang sesudah makan, oh sudah makan sahur dan buka ya. Habisnya dikasih jarak tuh 5 sampai 10 menit dari makan itu. Jadi bisa dikatakan itu sesudah makan. Itu panggilan dari Tangkes ya, bisa dilihat nanti di flyernya RSUD Aros. detail ada. Jadi kalau teman-teman request yang kesini atau lihat ini ya, medsosnya kita ada nih cara panduan, betul ya, ada ya, dan panduan obat yang baik dan benar. Ya, oke Kak.
Sangat terus cukup ya. Kemudian lagi-lagi Kak, saya juga penasaran Kak nih ya, kadang nih dokter itu ngasihkan obat itu kadang ada yang sehari sekali, ada yang sehari 2 kali, ada yang 3 kali. Nah gimana sih kalau kita kondisi puasa, di mana tadi tuh durasi waktunya tuh kita dipepetkan lagi tidak boleh makan minum selama 10,5 jam. Bagaimana cara minum obatnya jika kita habis itu sehari sekali? Itu kan gampang ya. Kalau gimana kalau 2 kali 1 atau 3 kali 1 Kak? Jadi kalau untuk 1 kali sehari udah nggak bisa ya, asalkan untuk obat, apa ya, yang biasanya cuma sekali itu kayak lansoprazol ya untuk lambung, itu biasanya cuma 1 kali sehari. Bisa tuh diminum nanti menjelang tidur, seperti itu 1 kali aja sehari. Kemudian kalau untuk, eee, obat yang 2 kali sehari bisa diminum, ketika sahur sama buka puasa. Tergantung sama sesudah makan dan sebelum makan seperti tadi ya, ya. Berarti kalau saya sekali itu malam bisa sebelum tidur atau setelah sholat isya tuh boleh gak? Tergantung, obatnya yang diminum tadi. Ya kalau misalkan Obat yang diminum pemerintah. Kalau seandainya 3 kali 1 Kak? kalau 3 kali itu bisa dibagi jadi 10,5 jam itu nanti terbagi, di jam buka itu jam 6 ya biasanya kita buka ya. Buka apa nih Kak? Buka puasa. Oh, buka puasa ada po juga ada ini ya biar buka puasa lagi kawan ini ramai. Ya, Kemudian yang kedua tuh di jam menjelang tidur jam 23. Tapi kadang, emang kita nggak sampai jam 23 ya. Gimana? Ya bisanya ya sekitar 22, 23 itu dah. Daripada nggak minum ya untuk tergantung obatnya juga sih yang diminum apa gitu. Misalkan obat-obat yang, hanya menghilangkan nyeri misalkan itu, nggak perlu deh sampai 3 kali, boleh sahur sama sama buka seperti itu. Kemudian untuk obat-obat yang memang harus 3 kali sehari, ya itu tadi, jadi buka jam 6 kemudian, menjelang tidur jam 23 kemudian di sahurnya jam 4 pagi, seperti Oh, berarti bisa saya ngira ya. Berarti sesudah makan atau sebelum tadi itu ya, waktu buka puasa. Kemudian yang kedua, kalau 3 kali 1 nih ya, sebelum tidur ya, sebelum tidur. Kemudian yang ketiga itu setelah sahur ya, apa sebisa dengan ini obatnya, iya, paket obatnya sih atau sesudah makan. Terihana teman-teman guys, tidak tahu kan ya? Saya sekali kapan, saya 2 kali kapan, saya 3 kali kapan ya. Wah, ini menarik sekali. Pasti yang banyak ditunggu-tunggu tuh harus saya nih, Kak. Oh, jadi ya, soalnya kok enaknya kapan sih? Oh iya, teknik obat itu kan memang harus sesuai dengan ini ya, resep dokter ya, sesuai dengan kondisi pasien tersebut ya, dan tetap harus konsultasi ke dokter ya, Kak, ya, sesuai dengan kondisi pasien tersebut. Apalagi kondisinya pasien tersebut kan masih puasa ya. Tetap berkonsultasi ke dokter. Betul ya, Kak, ya? Ya. Oh, ya. Kemudian iki, Kak. Ada yang bertanya Kak ya, selain obat minum nih Kak ya, obat apa saja sih yang tidak membatalkan puasa? Seandainya nih ada teman lintas yang pakai salep meragu-ragu, lah ini aku batalin puasa nggak ya? Karena ada luka ini di sini, takutnya masuk ke kori-kori. Nah itu kan kori-kori itu kan lubang ya. Nah itu batal apa enggak? Atau obat tetes mata nih boleh nggak sih? Nah gimana Pak? Menurut Kak sendiri tuh ada dari Kemenkes seperti apa Kak? gitu ya. Kalau dari Kemenkes ya, dari Kemenkes itu, seperti salep itu tidak akan membasa. Meskipun ada luka dan masuk ke kori-kori ya, tuh. Berarti kalau dia apalagi, tetes sehari-hari beda tetes apa ini, tetes mata ya. Tetes mata, tetes telinga, gitu gimana Kak? Kalau tetes mata itu memang tidak membatalkan puasa. Oh tidak malaikat puasa. Oke, terus apa namanya, inhaler ya. Biasanya kalau pasien alami asal apes ya, ini itu juga tidak membatalkan. Tidak membatalkan puasa. Berarti tetes mata, tetes hidung, tetes telinga gimana? Untuk tetes yang lain itu Kemenkes tidak menyebutkan
itu berarti membatalkan puasa ya, Kak, kalau tidak disebutkan di situ. Jadi hanya tetes mata aja yang direkomendasikan untuk tetes ya. Iya, ingat. Oke, kalau sekali lagi Kak, saya pernah tahu nih obat yang harus dimasukkan lewat mata ya, lewat kimia itu termasuk membatalkan apa tidak? Kemenkes rujukannya Kemenkes juga saya kurang paham ya. Jadi, Kemenkes sendiri menyebutkan dia tidak membatalkan puasa. Jadi kayak, apa namanya, suku Sipoliga ya, itu tidak membuka. Cuma memang ada beberapa catatan ya, karena kita memang, mayoritas kita kan, muslim ya. Muslim ada 4 mazhab di sini dan sempat saya cari informasi per mazhab ini, ternyata untuk dubur dan kubul. Ubul itu istilah untuk, eee, kemaluan atau vagina ya, bagian depan, itu, eee membatalkan puasa, karena ada sesuatu yang dimasukkan. Karena ada lima lubang yang bisa membatalkan puasa. Salah satunya ya dugul dan bekuri. Gitu. Satu lagi Kak, gue boleh gue satu lagi dari tadi ya. Obat kumur. Gimana Pak? Kalau kita kan kadang dikasih obat kumur sama dokter, tapi takut ketelan dikit-dikit, Kak, seger nih Kak, apalagi puasa kan ya. Kayak semriwing gitu, apakah boleh aromanya ada atau apakah boleh Kak obat kumur tersebut Kak? Eee, Sebenarnya kalau kumur aja pokok nggak ditelen, ya itu nggak batal. Jangan sampai ya, kalau ya dari pendidikan ya, seperti itu. Tapi kalau dikhawatirkan, tertelar ya mending hindari aja, nanti setelah sahur atau setelah buka aja. Jadi banyak sekali ya obat-obatan yang masih diperbaiki untuk dalam jangka ibadah puasa. Ya, jadi tidak beberapa obat yang tidak membatalkan puasa itu banyak sekali. Termasuk saltring kok kau nih kalau mau salah ada kori-kori di situ gitu ya. Tekasa sangat kenal dia mereka dan ini catatan kasal catatan bagi pasien ya apa sih rutin buat teman-teman kepada pasien yang di luar sana sekarang mungkin sambil nyiapin takjil ya tuh ya trauma itu kita himbau bergurau atau belanja menu buka puasa hari ini apa sih catatan bagi pasien atau bagi semua teman-teman ringkes di sini panduan konsumsi obat yang berdasarkan jenisnya seperti kita ketahui obat darah tinggi atau hipertensi, obat kencing manis gitu kan harus diminum rutin dan tidak boleh tercegah. Gimana Kak? Jadi untuk pasien-pasien kronis, ini kalau di rawat jalan namanya pasien kronis Mbak Ari. Jadi pasien itu apa? Pasien yang memang harus mengkonsumsi obat terus-menerus. Oke, yang nggak boleh Baru saya dengar penyakit kronis ya betul ya penyakit kronis ya. Jadi untuk pasien yang memiliki hipertensi itu obatnya disarankan memang diminum ketika setelah sahur. Jadi agar apa namanya, tensinya itu terjaga stabil. Itu untuk obat yang dipertensinya penyakit hipertensi atau darah tinggi ya. Kemudian untuk pasien yang memiliki MAH ya, itu MAH itu mending tengah malam itu, Mbak. Jadi menjelang seperti Depannya obatan ya Ria kalau puasa ini beberapa kasus tuh kalau benda oh ya loh ya bermasalah dengan lambung lah kebanyakan di itu di Indonesia di artikel pasien dengan mah itu seharusnya atau seidealnya kalau yang sekali sehari itu bisa diminum sebelum duduk. Ya, kalau yang 2 kali sehari kayak ranitidin gitu boleh sebelum sahur sama sebelum pagi. Kemudian untuk pasien DM ya, untuk DM untuk DM itu kadang pasien ada yang pakai insulin ya, itu insulin teman tarik kata iya, itu, obat suntik. Oh dia ya, obat suntik. Jadi memang disuntikan, suami sendiri.
pasien sendiri yang menyuntikkan. Jadi itu dipakai, sesuai sama apa namanya, advice dokter, jadi tidak membatalkan puasa. Jadi misalkan diinjeksikan waktu siang pun, karena pertimbangan medis dari dokter itu nggak apa-apa, seperti itu. Kemudian untuk obat-obat minumnya itu disarankan, jangan diminum waktu sahur, Mbak Ari. Khawatir waktu sahur Jangan. khawatir nanti malah hipoglikemi. Jadi kan udah nggak Adalah ini ya, hipoglikemi. Apa? Sudah tahu teman Meringkes? Kita tanya dulu ya. Apa sih Kak hipoglikemi itu Kak? Biar teman Meringkes juga tahu nih. Jadi kadar gulanya dalam tubuh itu, terlampau rendah. Jadi seperti itu. Jadi khawatir malah nambah penyakit lagi kalau bayar meso. Iya, seperti itu malah nggak kuat nanti puasanya, gitu. Jadi mending sesudah buka puasa. Udah rutenya sekali ya pengetahuan yang hari ini ya kita ini ya bahas bersama ya bersama kakak ibu apoteker. Karena sudah harus kata penimba ini ya. Betul, dari semua penyakit yang promis tadi atau dari penyakitnya beberapa pasien yang harus diminum obat atau harus minum obat, tetap jangan lupa sekali lagi konsultasi ke dokter ya. Sesuai dengan kondisi fisik yang tahu kondisinya kita, ya kita. Jadi jangan malu-malu bertanya. Betul ya. Soalnya saya juga pernah tahu sih. Ingat obat, ingat apa Nah itu saya pernah ini, seru ya memang ya. Memang harus nggak boleh nih lihat TikTok, lihat apa, tapi narasumbernya nggak jelas itu lah ya. Boleh jangan malu-malu tanya ke dokter, konsultasi ke dokter dan ke apoteker pasti ya. Iya pasti sana seru nih ngerasainnya. Oke. Gimana nih teman-teman Rika sudah pada paham ya sedikit tentang gimana bagaimana cara minum obat yang baik dan benar di saat kita ibadah puasa. Jadi minum obatnya lancar, optimal dan ibadahnya juga optimal juga. Betul, betul ya. Satu kali lagi closingnya. Gitu. Iya ya closing dah ini ya beneran dah insya Allah. Closing untuk teman-teman ringkas ya. Cara menjaga kesehatan ataupun gimana cara tetap obatnya optimal dalam kondisi kita. Kemudian cara bagaimana kita juga ibadah puasanya tetap jos. Jadi dua-duanya obatnya optimal, kemudian puasanya lancar. Gimana nih Kak teman-teman Rikas nih? Jadi kita harus tahu, kondisi badan kita sendiri. Ya kalau misalkan kita udah emang sakit tuh, ya udah nggak usah dipaksain puasa. Jadi misalkan, kita pengen optimal puasa, ya usahakan kita kenali badan kita sendiri agar kita optimal dalam menjalankan puasa. Kembali lagi dengan konsultasi dan kondisi kita saat ini dan jangan lupa konsultasi ke dokter. Iya betul. Oke teman ringkas, sekian dulu podcast kita kali ini. Semoga bermanfaat buat teman ringkas yang di sini atau yang di luar sana semuanya. Mohon maaf atas kesalahan ataupun yang kita tadi yang banyak salahnya ya. Terima ya juga yang telah disidak. Ya betul ya. Oke, dari saya sama ada pantil KI, mumpung ada puasa bulan puasa nih, mau puasa tadi ya tekan sini. Tadi jangan lo bilang cakep ya, tahu cak. Pergi ke pasar di hari Selasa, cakep. Jangan lupa beli sayur, buah dan ikan, cakep. Selamat menunaikan ibadah puasa dan tetap sehat dan memberikan kebaikan. Cak. Sekian dari saya, Maria Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.